Pas ke saya, tak disalami saya. Kawan saya yang dari Kalimantan ini terkejut. Kau kok tak disalaminya? Untung saya dapat jawaban cepat. Dia udah tua, mungkin tak nampaknya. Padahal dalam hati saya, mak sampai tidak disalami. Bayangkan tuh cemana malunya kita ke kawan kita. Kita tak disalami orang. Jadi saya masalah disepelekan orang ini udah biasa. Seperti apa hablum minan nas yang sebenarnya? Karena ada kondisi kita tidak sadar orang menyapa kita, tapi kita tidak tahu, dan selanjutnya dia tak menyapa kita lagi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak. Jadi tak bisa orang sepanjang jalan Kamboja ini mengatakan Ustaz Somad itu tidak baik hablum minan nasnya, tak pernah bersilaturahim ke kami. Saya menjumpai kalian 4 kali subuh, kalian tak datang. Jadi tak mungkin satu-satu rumah kita datang. Begitu juga kalau kita lewat, ya jumpa, kita anggukkan orang. Assalamualaikum Pak. Bahwa ada yang tak tersapa, tahu lalu semua kita angguk-angguk, menengok jalan lagi. Nah, kalau jumpa orang kita salami. Ada namanya batas kepantasan, batas kelayakan. Kita bukan malaikat, kita bukan Tuhan, kita manusia penuh dengan kekurangan. Menengok orang pun kita begitu. Oh, mungkin terlupa Ustaz itu tadi, mungkin tersilap. Kalau menengok orang, tengok baiknya. Kalau menengok diri, tengok jahatnya. Kalau mau mengingat, ingat salah kita. Kalau mau ingat, ingat baik orang. Kalau kacamata itu yang kita pakai, insya Allah. Datanglah kawan saya dari Kalimantan. Sama-sama di Mesir, sama-sama di Malaysia. Bininya orang Riau. Man, aku sedang di Pekanbaru. Datanglah. Minumlah kami. Besok pagi meninggallah emak Ustadz dosen sains teknologi Ustadz Arif Marsal. Kenal? Meninggal emak Ustadz Arif Marsal. Saya bawalah kawan tadi, karena kami sama-sama alumni Timur Tengah. Kami berduka cita. Pas kami sedang duduk, berdiri semua orang. Ini ceritanya 10 tahun yang lalu. Pas sedang duduk berdiri orang. Kenapa? DPD masuk. Disalami DPD ini semua yang berdiri itu. Pas ke saya, tak disalami saya. Kawan saya yang dari Kalimantan ini terkejut. Kau kok tak disalaminya? Untung saya dapat jawaban cepat. Dia udah tua, mungkin tak nampaknya. Padahal dalam hati saya, mak sampai tidak disalami. Bayangkan tuh cemana malunya kita ke kawan kita. Kita tak disalami orang. Makanya saya kalau jumpa sama orang, oh yang berdiri main tidak saya salam. Sebab sudah, kalau bahasa kampungnya, I was there. Aku pernah mengalami yang seperti yang kau alami, guys. Hari berganti, musim berubah. Setahun, 2 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada orang menelpon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa Ustaz datang ke rumah saya? Ini siapa? Saya Fulan. Rupanya yang DPD itu. Terbayanglah saya, dia tak menyalami saya. Kalau saya turunkan emosi saya, tak datang saya. Tapi saya mau melawan diri saya. Kau ini Ustaz Abdul Somad. Inilah masanya kau melawan diri kau. Saya datang. Ustaz mesti dijamu karena Ustaz adalah seorang orang ulama Riau.
dalam hati saya. Yang makan semua ada situ, gulai, ayam, udang, asam pedas, bau. Saya bilang tak ada undangan lain. Tidak, ini khusus Ustaz Somad saja. Mulianya aku. Selesai acara makan, minum teh, duduk. Sebentar Ustaz, ada yang mau saya ambil. Iya, diambil. Dikasihnya lah kartu nama sama kalender, minta tolong kampanyekan. Jadi saya masalah disepelekan orang ini udah biasa. Jadi, tak saya balas. Ustaz saya sebarkan, saya sebarkan. Ceramah saya bawa. Tadi cucu orang tidak Allah. Saya bawa. Saya sedang tausiah ceramah. Saya sedang ceramah. Pas sedang tausiah ceramah itu selesai, datanglah bapak. Saya nggak percaya itu yang namanya bekam-bekam itu. Apa itu bekam-bekam? Ya ada darah-darah kotor itu menurut medis. Dia dokter terkenal beliau. Saya waktu itu dalam hati, berarti kan menembak saya itu. Kan saya penceramah. Saya diam saja. Karena acara sudah selesai, tidak dalam acara dialog, sudah acara minum-minum. Tapi cakap itu pasti ditujukan ke saya, karena saya ustaz di situ. Hari berganti, musim berubah. Ustaz Somad, ada orang mau jumpa. Di mana? Tempat jual lontong di Masjid An-Nur depan. Apa masalahnya Pak? Ini Pak Ustaz, terjadi konflik antara kami dengan istri abang kami. Masalah apa? Masalah harta warisan. Abang kami ini tak ada anaknya, jadi ahli warisnya adalah kami dan istrinya. Oh, siapa nama abang bapak? Namanya si Fulan. Fulan yang mengejek saya. Masalah bekam. Kalau saya turutkan ngamuk saya, itulah abang kau tu. Tapi waktu itu saya sedang melawan diri saya. Abdul Somad, kau ni ustaz, kau mesti melawan dendam. Disepelekan orang tak apa. Jadi antum mungkin waktu kuliah ni disepelekan orang, diejek orang. Nanti antum pulang lagi ke Pekanbaru sebagai pejabat, sebagai konglomerat, sebagai orang hebat. Antum saat itu tidak melawan orang, tapi yang dilawan itu adalah diri sendiri. Kalau bisa antum menaklukkan diri antum, dunianya dalam genggaman antum. Tapi kalau diri antum tak bisa antum melawan, maka antum dikuasai oleh hawa nafsu. Ustaz sudah sampai pada makom menundukkan diri? Belum. Dalam beberapa hal tak juga tahan. Kalah juga kadang-kadang kita. Ketika kita berwudu dan sudah basuh terakhir, kemudian tak sengaja buang angin, apakah diulang dari awal Pak Ustaz? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum, basuh muka wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, saku kepala sampai telinga. Pas begitu pegang di telinga, keluar angin. Apakah cukup telinga itu ada di saku, atau mesti diulang dari muka? Ulang dari muka. Ulang balik dari niat. Nawaitu raf'al hadasil asghari istibahati salati fardu alayya lillahi ta'ala. Baru muka, tangan, kepala, telinga, kaki. Ulang balik dari awal. Kalau saya tahan kentut saya Pak Ustaz, makruh. Menahan kentutnya itu makruh, menahan kencing itu makruh, karena berpengaruh terhadap kekhusyuan kita. Jadi kalau mau kentut aja, ulang balik dulu, jangan kentut. Saya ke rumah sakit di jalan Arengka,
Sampai ke atas, saya jenguk yang sakit nih. Saya tengok badannya sehat. Sakit apa Pak? Senyum dia. Bapak sakit apa? Udah pergi sunyi tinggal kami berdua. Saya udah sebulan gak bisa kentut Pak Ustaz. Bisa rupanya manusia kita terkentut. Maka antum selagi masih mau kentut, kentut. Saya udah menengok langsung orang sebulan tak terkentut. Tak apa menahan, tak kena santet, tak kena sigur. Mau juga ada jin yang menahan kentut dari kerjaan. Begitu dibacakan ruqyah, terkentut tak berhenti. Jadi itu cuma nyana pula kentut di majelis-majelis. Apa hukumnya jika kita nampak duit di jalan, kita ambil dengan niat meminjam? Kalau jumpa barang berharga di jalan, namanya luqatah. Luqatah itu kita pegang selama setahun. Tak boleh kita sebutkan secara teks, hanya kita sebutkan sifatnya saja. Selama setahun kita pegang, tak ada yang memiliki pemiliknya datang, berarti itu milik kita. Dapat dompet di dekat Musholla Al-Hijrah, maka kita katakan ditemukan sebuah dompet. Jangan bilang dompet isinya kartu ATM, ada duit cash 5 juta, jangan bilang gitu. Ditemukan dompet, dah gitu aja. Nanti pas datang orang mengaku, tanya, kau kehilangan dompet? Iya. Apa warnanya? Kata dia, dompet saya itu hitam. Apa itu? Bukan kau. Bukan saya, bukan. Warnanya apa? Mana gue kasih tahu? Kasih tahu, nanti kau suruh orang lain ngaku. Bukan dompet kau. Setahun. Jadi selama setahun itu berdoalah supaya tak ada pemiliknya. Tanggal berapa kau dapat dompet itu? Tanggal 13 Muharram, habis pengajian. Hari ini berapa Muharram? 14 Muharram. Nah, berdoalah supaya sampai 14 Muharram tahun kata 15 Muharram. Pas 14 Muharram habis asar, datang pemiliknya. Berarti memang tak ada rezeki kau. Habis asar, sikit lagi tenggelam matahari. Ya Allah, cepatlah tenggelam matahari. Assalamualaikum. Salam. Saya Pak ada kehilangan dompet waktu balik pengajian. Kenapa kau baru datang sekarang? Rumah saya jauh di Sungai Paning. Ini kebetulan datang. Apa dompet warnanya? Warnanya coklat Pak, isinya 10. Oh, memang dompet kau. Jadi maksud kau mau mengambil dompet itu? Enggak, maksud saya mau saya ikhlaskan aja dompet. Jadi maksud kau datang ini mau mengambil dompet kau itu? Enggak Pak, saya mau ngasih tahu bahwa ambillah dompet itu Pak. Alhamdulillah ya Allah. Memang datang pemiliknya, tapi rupanya bukan untuk mengambil, tapi malah mau menambah pula. Sayangnya cerita itu fiktif. Mudah-mudahan kita istiqomah, isi umur ini dengan yang baik-baik. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah.